Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Patria Sekali dengan NPM 121020272. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen dari Universitas Gunung Jati, Cirebon. Di dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama. Baik, seperti yang telah saya tampilkan di layar, materi yang pertama yaitu tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga yaitu kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Itu menurut Ramlir dan Brace pada tahun 1995. Materi selanjutnya yaitu garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Selanjutnya menurut Richard tahun 2003. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama itu ada pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua ada pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Dan yang ketiga ada pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, dan peningkatan produksi atau jualan. Itu menurut De Vries dan kawan-kawan pada tahun 1981. Selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama ada produktivitas, kualitas, ketetapan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan yang terakhir adalah biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama adalah ukuran uang, yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua ada ukuran upaya atau dampak. Itu terdiri dari capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi. Itu terdiri dari penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir ada ukuran waktu, yang terdiri dari pelaksanaan kerja dibanding jadwal, batas akhir, kecepatan respons, dan jumlah sasaran. Selanjutnya ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan,
Dan yang terakhir adalah bukti langsung. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.